Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tokoh Kita dan kita akan melanjutkan pembincangan bersama Bang Hamdan Zulfa, mantan Ketua MK periode 2013 hingga 2015. Baik Bang Hamdan, tadi kita sudah sedikit membicarakan bagaimana mengcounter berita-berita hoax ini Bang. Salah satunya, seperti Bang Hamdan katakan, harus check and recheck Bang. Tapi balik lagi, literasi masyarakat kita untuk keinginan membaca itu kan masih minim Bang ya. Itu yang harus diajarkan, ya, harus diajarkan, diberi wanti-wanti kepada anak-anak dalam mendapatkan berita. Tidak perlu sebenarnya terlalu jauh, ya. Dicek berita itu kan tinggal dibuka lagi misalnya di Google. Ya. Itu Google Search itu bisa ketemu. Sebenarnya yang dicari situ saja sudah. Ini sangat benar mudah kan sebenarnya Bang. Ya sangat mudah sebenarnya, bisa dicek ke sana, dilihat sumber datanya, sumber itunya dicek itu bisa. Kan dengan Google apa aja bisa cari informasi di situ. Dan inilah yang kita perlu ajarkan dan selalu sampaikan kepada masyarakat bahwa jangan mentah-mentah menerima berita yang ada di media sosial sebagai berita yang benar. Betul. Ini bisa merusak itu, bisa merusak. Memang ya ada yang benar, ada yang tidak benar gitu. Ya. Yang sulit kan ketika membedakan, apalagi di zaman generasi teknologi maju sekarang Bang, tinggal klik, share, selesai. Semuanya bisa tahu gitu Bang. Semua bisa tahu, betul. Nah, ini untuk ibaratnya kita mengedukasi teman-teman, cara yang tepat dari pemerintah seperti apa Bang? Jadi gini, makanya saya setuju pemerintah membuat suatu lembaga cyber. Ya. Lembaga cyber untuk memantau berita-berita hoax ini. Dan dengan mudah kan cepat sekali di shutdown itu. Betul. Yang bisa, walaupun ada upaya-upaya lah ya untuk membatasi ya beritanya itu. Dia bisa cepat di shutdown kan, sehingga orang mengakses itu menjadi terbatas. Nah itu sangat penting dalam kondisi dunia maya yang masif seperti ini. Kalau enggak, negara selalu terancam bahaya. Ya. Kerusuhan sosial selalu akan terancam untuk terjadi kalau nggak kita atasi dari awal. Apalagi negara kita negara besar, negara yang sangat plural. Kita berideologi Pancasila, tapi ada orang memandang dari sisi lain ada. Kita harus akui keberadaan itu, karena itu kehati-hatian kita itu menjadi sangat penting. Karena begitulah cara kita membangun keamanan, kedamaian sosial dalam masyarakat kita. Salah satunya dengan tadi ya Bang ya, adanya lembaga cyber ya memang. Lembaga saya sangat setuju. Itu negara harus cepat, ya. Pemerintah harus cepat ya, melakukan itu. Ya. Kemudian dalam keadaan gawat, pembatasan akses harus dilakukan. Dan itu bisa, karena untuk menjaga kepentingan umum. Betul. Dan salah satu aksi yang dilakukan teman-teman mahasiswa yaitu penolakan RUU KUHP dan juga revisi RUU KPK Bang. Pandangan Abang sendiri Bang? Gini, sebenarnya ada masalah di DPR. Kenapa ditumpukin dalam satu waktu di akhir periode gitu loh? Betul. Sebenarnya kalau KUHP dari dulu, udah misalnya berapa bulan yang lalu disahkan, itu nggak ada persoalan besar. Karena sebenarnya hakikat KUHP nggak ada yang bermasalah besar. Paling masalah yang sangat besar kan masalah penghinaan terhadap presiden. Ini kan tinggal dibicarakan masalah itu dalam dialog publik. Jalan terbaik apa? Kalau harus di-drop kenapa enggak? Betul. Ya. Nah, tapi masalahnya ditumpukin di akhir sehingga udah campur baur ini urusan. Urusan yang enggak terlalu bermasalah, semua jadi masalah. Ya, termasuk undang-undang pertanahan, undang-undang kemasyarakatan, undang-undang minerba, semua ditumpukin di akhir. Jadi ngaco jadinya. Jadi itu masalah besarnya. Jadi karena itu lain kali itu menjadi pengalaman bagi DPR. Jangan begitu. Jangan semua ditumpuk di akhir. Jangan semua ditumpuk akhir. Ya. Jadi kayak Metro Mini kejar target jadinya. Jadi kebut-kebutan Bang ya? Kebut-kebutan, karena kebut-kebutan ada orang marah kan gitu. Kan gitu. Ya, ini yang harus dihindari ke depan. Ini pelajaran yang sangat luar biasa. Tapi kalau menurut Bang Hamdan sendiri, apakah memang sudah se-urgent itu Bang? Atau se-emergency itu? Bagi saya, kalau KUHP sudah harus. Itu filosofinya filosofi Eropa, filosofi Belanda. Ini sudah umur 200 tahun. 200 tahun KUHP kita ini. Jadi ada hal masalah-masalah sosial, masalah-masalah filosofi Pancasila yang nggak masuk. Filosofi berdasarkan nilai keagamaan juga harus masuk.
Ini nggak bisa. Jadi karena itu emang ini sudah harus dilakukan atau KUHP kita itu nggak bisa. Jadi karena ditumpuki dengan masalah lain dan ada masalah 1-2 pasal saja, ini jadi persoalan besar. Padahal banyak sekali yang sangat baik di rancangan KUHP itu. Saya sudah baca. Hanya 1-2 poin saja. Bang, ya? Hanya 1-2 poin saja itu jadi masalah. Ini jadi masalah lagi tumpuki sama undang-undang yang lain semuanya. Jadi ya semua numpuk. Apalagi kalau kita membandingkan dengan revisi RUU KPK yang terkesan super ya itu fast track. juga. Ya? Jadi usul DPR, usul DPR kemudian langsung maju, selesai dalam 2 minggu. Disahkan. Ini juga jadi pertanyaan publik. Ya. Jadi ada kesempatan dialog yang lebih luas. Ya, dialog lebih luas, ya, agar ini bisa dipahami betul. Bagi saya ada banyak yang baik kok. Cuma saja memang kesempatan dialog itu yang kurang. Dan tadi ya Bang ya, masalah waktu Bang ya. Masalah waktu. Jadi itu saja bagi saya masalah yang sangat luar biasa. Loh, karena itu ya udah bagus lah diademkan, udah nanti masalah yang lebih tenang ya dibahas lagi. Berarti langkah penundaan yang diambil pemerintah saat ini sudah tepat Bang? Itu langkah yang terbaik. Langkah terbaik. Dan kira-kira untuk dilakukan oleh DPR periode berikutnya yang akan datang lah, biar diskusi dalam keadaan tenang ya. Jadi semua tidak dalam keadaan emosi. Sekarang udah ngotot-ngototan, DPR merasa sudah bagus, sudah hebat, tapi masyarakat kata belum beres, jadi kelas jadinya. Karena itu udah tenangkan dulu. Tapi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang ditakutkan Bang, ketika nanti ada pembicaraan lagi mengenai RUU KUHP ini di periode berikutnya DPR, apakah akan terulang Bang? Saya kira harus selesaikan, enggak saya kira. Kita dialogkan, bawa ke kampus. Walaupun dari dulu juga sudah dibawa di kampus ini urusan. Saya ingat sekali ini pembahasan KUHP dari tahun 80. Baik. Masih ada lagi satu yang peninggalan Belanda, hukum acara perdata. Kemudian penyempurnaan KUHP. Jadi masih banyak kita harus perbaiki. Jadi karena itu jangan karena kita marah, negara tidak terurus gitu. Ya. Jadi jangan hanya ada kepentingan seseorang di sini Bang ya. Harus ada kepentingan bersama. Betul. Ini kita negara kita bangun akan jadi negara besar, negara yang tertib, negara yang tertata. Tapi menurut Bang Hamdan sendiri, ada nggak sih Bang pasal-pasal yang memang dianggap kontroversial Bang, yang akhirnya membuat aksi ini terjadi? Di KUHP itu ada 2. Satu, pasal penghinaan presiden. Itu yang paling kontroversial. Ya. Kemudian yang kedua, pasal-pasal mengenai delik kesusilaan. Ya. Saya kira memang tidak ketemu kalau delik kesusilaan. Karena ada orang yang sangat mau bebas, ada orang yang ikut aturan agamanya. Yang harus dimasukkan juga, karena itu menyangkut aspek publik. Ya, saya kira bisa dilokalisir yang ini. Tapi masalah yang menjadi pandangan masyarakat yang kesamaan itu masalah penghinaan terhadap presiden. Karena itu ini bisa diskusikan dalam situasi yang lebih aman, yang lebih damai, yang lebih nyaman, yang lebih rileks lah gitu. Nanti bisa masuk kampus, bicara lagi di kampus, ayo kita diskusi. Pada akhirnya kan semua punya representasinya di DPR. Betul. Di DPR itu ada orang yang agamanya luar biasa, ada juga yang liberal. Yang pandangannya berbeda. Berbeda itu biasa, itu sudah terwakili semua sebenarnya di sana. Jadi udah proses dialognya di sana. Cuma dialog di sana jangan hanya di ruang sunyi. Betul. Bawa ke publik. Di ruang publik. Bawa ke publik. Gitu. Kalau perlu libatkan mahasiswa juga Bang ya? Libatkan mahasiswa. Sampaikan ke BEM-BEM itu. Baru diskusi. Betul. Ya, saya kira ini langkah ini yang harus jadi pengalaman menarik saya kira. Pengalaman yang berharga bagi kita dalam kejadian sekarang ini. Tapi kalau pribadi Bang Hamdan sendiri, pernah nggak sih Bang diminta saran oleh Menkumham misalkan terkait dengan RUU KUHP ini Bang? Enggak. Dulu saya ikut terlibat zaman, ya, tapi sudah 2 periode yang lalu. Baik. Ya, ikut terlibatnya. Tapi kalau ditanya semua ahli hukum, pasti setuju dengan perubahan KUHP. Dengan tentu perbedaan dalam beberapa poin, tidak banyak, itu kecil sekali. Semua ahli hukum pidana tanya saja pasti setuju. Karena memang arahnya akan membawa Indonesia ke lebih baik. Betul. Gitu ya. Dan untuk 2 hal tadi Bang, seperti tadi penghinaan presiden dan juga delik asusila, cara mengantisipasinya biar masyarakat tidak menganggap ataupun merasa. Bagi saya dibuka dialog. Terus saya dibuka dialog.
pada akhirnya dialog itulah yang menemukan solusi. Saya yakin sekali, dialog dan musyawarah pasti akan menemukan solusi. Ya, sabar sajalah. Ya. Jadi biar ada jalan tengahnya kurang lebih begitu Bang ya. Pasti ada. Berarti secara garis besar mungkin ini sekalian closing statement dari Bang Hamdan sendiri. Ya. Harapan dan kira-kira apa yang seharusnya dilakukan terkait dengan adanya aksi baik RKUHP dan juga revisi RUU KPK ini Bang. Ya, sekarang tuntutan mahasiswa sudah banyak ya dikabulkan oleh penentu kebijakan DPR dan Presiden dengan menangguhkan, dengan menunda pembicaraan beberapa rancangan undang-undang yang jadi masalah. Ini suatu jalan saya kira yang cukup bagus, yang harus juga diterima oleh mahasiswa dengan lapang dada. Ya. Pada saatnya silakan nanti setelah dalam keadaan tenang di periode DPR yang akan datang, DPR bicarakan kembali dengan mengajak juga mahasiswa untuk membicarakan itu. Baik. Menyampaikan draft itu ke kampus-kampus, ke BEM-BEM untuk diskusikan. Saya kira dalam keadaan tenang seperti itu insya Allah semua masalah selesai. Karena saya yakin juga mahasiswa juga memikirkan masalah bangsanya. Ya. Jadi mereka juga jangan kita underestimate, jangan juga kita merasa mereka dimainkan. Ya. Tapi kita berangkat dari itikat baik untuk memperbaiki bangsa dan negara. Dan kalau mereka semua beritikat baik, pasti akan ada solusinya. Jadi memang paling penting dialog agar ketemu jalan tengahnya. Betul, itu paling penting. Ya. Baik. Ya. Terima kasih banyak Bang Hamdan. Oke, terima kasih. Telah menyempatkan waktu dalam pembicaraan kita di Tokoh Kita ini. Dan pemirsa, akhir kata saya Reva Fardani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.